Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa di majelis YouTube-nya Ustadz Master Donditan yang kita hormati dan kita sangat sangat kita banggakan dengan data-datanya. Padahal beliau seorang mualaf tapi sangat kritis terhadap mana itu kebenaran. Nah, tentunya di sini kajian ini adalah sebuah counter reaksi terhadap watak-watak para penghujat Islam mengenai ini loh Ikhwan Fillah sekalian, mengenai mereka tuh biasanya bilang kepada kita kalau Islam ini datang dari pagan Arab, contohnya itu lempar-lempar batu, itu kan pagan, kelakuan pagan, muter-muterin Ka'bah itu pagan katanya, begitu katanya begitu. Nah, sekarang di sini kita akan breakdown, kita akan bongkar habis-habisan mana sih yang pagan. Apa mereka sadar ketika mereka bilang begitu? Fakta, data, literasi, dan juga textual proof dalam kitab suci akan membentengi Islam dari semua hujatan mereka. Nggak percaya, kita akan buktikan nih Fanfillah. Tapi pertama-tama tentunya kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kita terhadap hadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, kita akan masuk sekarang ke tema kita, yaitu counter terhadap hujatan dari para tritungs yang dimana mereka suka sekali untuk mengatakan Islam ini datang dari pagan. Nah, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zina Master Toh Donditan. Nah, ini bukan yang punya lapak sudah datang. Nah, itu Ustadz yang tadi kita obrolin tuh beberapa hari ke belakang soal mereka ini seneng banget ngatain Islam itu datang dari pagan katanya kan, muter-muterin Ka'bah, lempar jumroh itu pagan punya katanya. Mereka ngomong kayak gitu udah ngecek data dari keimanan mereka sendiri belum sih para penghujat ini saat Master? Itu yang akan kita bongkar. Itu yang akan kita bongkar gitu. Terus udah bahas apa? Udah bahas apa tadi? Tadi udah bahas banyak banget. 16 jam. Udah 16 jam. Buset, Belum lah, baru juga pembukaan. Enggak kurang sini. Nah, iya. Maksudnya Jadi Islam dituduh pagan. Islam dituduh pagan katanya. Pagan tidak pagan ya? Kalau sebelum ada Islam benar masyarakat Arab itu pagan. Bener. Bagian itunya benar. Iya, karena di sekeliling Ka'bah kan banyak patung-patung berhala kan. Waris apa? Hah? Waris. Apa waris? Saya tuh patung-patung Quraisy. Oh. Ini anak baru di Islam nih, anak baru nih. Anak baru nih, maaf kameramennya. Alhamdulillah. Suku Quraisy. Pada kenal ya sama gue juga. Oh, siap. Gue mau ditandain sama followernya Kodon. Gabung ayo. Siapa? Abang Aries tuh. Ada pagan teriak pagan ini Bang Aries tuh. Sedang mulai. Sinilah. Kita sharing-sharing lah mengenai orang-orang yang teriakin Islam pagan ini nih. Kita edukasi mereka, Siapa dulu nih mau yang mulai nih, Ustadz Master? Ya tadi udah pembukanya belum. Belum. Oh, belum. Ya buka dulu lah. Oke, nih kalau misalnya pengen tahu pagan itu datang aslinya itu yang mana dari Islam dan juga keimanannya kalian ya para penghujat Islam, coba dicek deh itu, coba dicek di dalam biblosnya kalian. Iya, ini aku takut diburu aku. Kok pakai masker? Takut diburu. Waktu itu pernah disodorin ini loh. Pedang kayak gitu loh. Iya loh. Mereka ini dikit-dikit minor-minor gini radikal semua isinya mereka ini. Itu yang aku takut ya. Kita lanjut sekarang. Nah gini Ustadz Master dan juga Bang Aresto yang ada di ujung sana, nggak kesini. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pagan, coba dicek soal kehidupan kalian gitu. Contoh nih ya para penghujat, coba dicek itu pernikahan kalian itu memang ada tata caranya dari Tuhan kalian. Coba, gue pengen tahu ada nggak tata caranya? Hah? Kalau di Islam kan ada diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, di mana kita menikah itu mesti ada wali,
mesti ada saksi, mesti ada mahar, mesti ada walimah. Nah, itu di mana prosesi itu terkumpul, itu menjadi membedakan antara mana nikah, mana zina. Dari Tuhan. Segala sesuatu yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, Apa itu? kata Yesus digenapi oleh Al-Qur'an. Nah, gitu. Sekarang kalau kalian coba datang dari mana itu? Coba pengen tahu. Misalnya gaun-gaun yang mesti putih, penutup wajah mempelai wanita datang dari mana? Pengen tahu gua. Coba dijelasin. Terus mesti apa? Bisa apa? Itu mempelai wanita dan mempelai pria berpegangan tangan di depan seorang apa pendeta itu datang dari mana? Tahu nggak kalian? Datang dari Yesus, iya. Atau datang dari Tuhannya Israel yang kalian coba tuhankan padahal nggak pernah disebut penting oleh Tuhan Israel, kalian yang lahir di bangsa Indonesia ini, iya. Pernah nggak? Nah itulah yang mana datangnya dari pagan Romawi kalau pengen tahu. Itu Emosi amat sih. Iya harus emosi karena penghujat ini Ustaz Master. Gitu loh. Mau penghujat-penghujat ini mesti tahu gitu. Mereka ini mewarisi budaya pernikahan bukan datang dari Yesus, bukan datang dari Tuhannya Israel, tapi datang dari pagan Romawi. Di mana pagan Romawi sudah melakukan ritual pernikahan yang persis sama dengan pernikahan modern yang diimani oleh para penghujat ini. Begitu. Gitu Ustaz Master. Itu pembukaan pertama soal nikah. Nah, udah jelas nih, confirm datang dari pagan Romawi. Jadi, jangan pagan teriak pagan. Itu baru satu. Ke depan kita akan bongkar lebih banyak lagi nih. Begitu, Ustaz Master. Herjin Pajan. Apalagi yang mau... Nah ini menurut pengetahuan yang pernah nikahin dulu. Nah, ini juga nih ada seorang mu'alaf nih. Romo tit. Enggak, yang kita tanya gini, Romo dulu kalau dipanggil nikahin orang, amplopnya berapa Romo? Ya tergantung. Oh, tergantung. Jauh dekat tempatnya. Oh, tergantung ya. Tergantung berapa yang diundang. Panggilan juga lah, lelaki panggilan. Oh, lagi panggilan. Si Matupang dong. Itu kebijaksanaan di gereja masing-masing. Sudah ada artinya budget yang ditentukan. Budget yang ditentukan. Coba aku tanya Romo deh. Romo, di mana dapat tata cara pernikahan itu diajarin tuh datang dari mana? Kalau ada namanya itu kan tata cara ibadah itu kalau di dalam bahasa gereja itu liturgi. Iya, liturgi. Ya, liturgi. Jadi itu ya pastilah itu kan datangnya dari gereja-gereja barat lah. Gereja-gereja barat. Karena sending penginjilan itu semua kan datangnya dari gereja barat, dari gereja-gereja Eropa. Berarti mentok dilihat tradisinya ini hanya sampai di gereja, nggak bisa dicek sampai ke Yesus mungkin ngajarin. Oh, enggak ada. Nggak ada loh. Mantan Romo bilang nggak ada loh. Mungkin dari Tuhannya Israel ngajarin gitu. Kalian boleh mencium pasangan kalian. Nggak ada juga Tuhan Israel bilang kayak gitu. Aduh. Untuk meluruskan beliau ini bukan Romo, mantan pendeta, tapi panggilannya Romo. Oh. Jadi biar nggak salah kaprah orang-orang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting. Mantan pendeta. Toh Romo juga itu datang dari Indonesia. Kok ini seneng banget Jadi mereka sama ini. seperti begini. Kenapa di gereja itu ada kursi, ada bangku? Karena kan gereja barat pakai bangku semua, pakai kursi semua kan. Dan mungkin zaman dulu itu misalnya gereja itu kan berkembang ketika sudah ada Belanda, VOC apakah gitu. Nah gaya mereka kan dibawa kemari. Jadi kenapa misalnya majelis gereja atau pendeta itu pakai jas gitu? Ya karena kan memang baju pakaian mereka kan dari sana begitu modelnya. Begitu. Jadi kalau masjid dari zaman dulu kan tidak ada kursi sampai detik ini juga tidak ada kursi. Iya. Nah begitu. Karena dia memang jelas tidak ada apa namanya ya. Tidak ada yang Mungkin di berubah. zaman Yesus ada kursi mungkin. Mungkin. Soalnya kalau kita bisa kalau muslim itu bisa di track Nabi Muhammad. Tanya itu kan Yesus juga bukan di gereja, di sinagoge kan, di Sinagoge. Nah, kita nggak ada. Kalau memang ada kursi di sinagoge berarti adalah itu. Nah, waktu dia bikin anggur jadi air gimana? Air jadi anggur.
Di mana tuh? Semua pesta Nah, pernikahan. pesta pernikahan. Pesta pernikahan Nah, Kana. di kanan. Nah, itu dia waktu itu ada posting nggak? Itu kan pesta pernikahan. sebagai dalil bahwasanya alkohol halal ya mereka. Kurang tahu juga itu saya. Ya, itulah mereka. Nah itu makanya itu kan masih rancu, anggurnya itu anggur merah kah atau anggur sirup? Artinya anggur yang ya kita tidak tahu Nah, bahasanya seperti apa. Apakah itu anggur yang fermentasi kah? Atau memang langsung seperti zaman kan ada jus anggur kah? Siapa tahu jus anggur ya. Ya, Siapa tahu jus Ada anggur. yang menafsirkan jus itu keren juga. Iya. Cuma kita bingung anggurnya seperti apa karena kita membaca terjemahan gitu kan. Jadi kita sama-sama ikut bingung seperti mereka yang mengimani terjemahan Jadi itu. nasihat Romo itu ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di agama Kristen, Katolik, ya carilah Alkitab bahasa Aramaik dan belajarlah. Cakep. buru-buru Aramaik Inggris aja kagak mau baca. Nah, makanya itu saya jujur saja, ya memang saya buta, tidak tahu saya Aramaik. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan mendapatkan hidayah Masya Allah. sehingga bersama dengan umat Nabi Muhammad semuanya. Allahu Akbar. Seorang Romo yang kemarin baru kesaksian. Baru 1 tahun. Ustaz Master. Saya baru 1 tahun. Itu udah tiga dua lah ya. Semester 2. 31. Baru semester 2. Semester 2. Semester 2. Len semester 1. 1 bulan 1. Iya. Dia nanti Eptanas dia. Kenaikan gua. Lapor tengah tahun gua. Itu penting kalau mau memang menyelidiki keaslian daripada Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, dan ya saya terus terang saja karena Romo duduk sini, Romo. Ah, Dulu mau sini. langsung duduk di situ. tidak apa-apa. Masa nggak kelihatan kamera? Iya. Atau kameranya pindahin sono, arahin ke sono, arahin. Itu nggak kelihatan lagi. Enggak, arahin ke sono nggak apa-apa kalau Romo lagi ngomong. Moving. Kalau buku yang mutawatir ya mutawatir. Kritik teks Bible dari cendekiawan Muslim ada nggak? Kritik teks cendekiawan Muslim untuk Bible, kritik teks Bible yang ditulis oleh cendekiawan Muslim begitu. setahu saya nggak ada. Nggak ada kan? Setahu saya nggak ada. Tapi nggak ada ya. Nah justru sebaliknya kan cendekiawan mereka itu banyak yang mengkritik gitu kan. Sorot dong. Loh. Orang ngomong kok nggak disorot. Aku malah Ini ngumpet. sholat ini ngumpet langsung. Kamera ini. Ini di live, replay. Recording ini. Recording. Udah, lanjut. Tunggu. Ya, jadi maksudnya kan begini. Contoh misalnya, kita perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itulah di dalam Kristen itu dibilang Injil. Atau Kisah Rasul. Nah, mulai dari Roma dan seterusnya itu kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Nah, ini kan kalau bagi saya meragukan keasliannya, maka kita harus baca seperti apa isinya di dalam kitab yang berbahasa Aramaik, kitab aslinya. Karena kalau pada umumnya ya umat Kristen atau Katolik taunya itu perjanjian baru itu bahasanya, bahasa aslinya itu Yunani. Padahal sebenarnya bahasa aslinya bukan bahasa Yunani, karena Yesus sendiri pun tak pernah bahasa Yunani. Tapi kitab sucinya bahasa Yunani. Nah, ya asli. Makanya siapa di situ yang berperan mengubah dari bahasa Aramaik itu menjadi bahasa Yunani? Kita damai aja deh, Romo. Kita damai aja. Itu Yesus, betul Yesus. Nah, dia bukan Yesus Yahudi tapi Yesus Yunani. Yesus kelahiran Yunani. Nah, itu di situ kita damai. Damai kita di situ. Jadi bukan Yesus Yahudi, bukan Yesus yang Nabi Isa alaihissalam, tapi Yesus Yunani. Damai kita situ dah. Iya. Sama apa lagi ya, soal pernikahan itu banyak banget data yang bisa diambil Romo dari pernikahan itu. Tadi Romo sendiri kan sudah mengakui bahwa ya nggak bisa diambil sampai ke Yesus gitu, apa sih pernikahan ala kekristenan ini. Ternyata kalau kita runut memang sampainya mentoknya di gereja barat seperti yang Romo bilang. Nah, tapi data-data yang ditemukan
ini ternyata sudah dimulai dari zaman pagan Romawi. Jadi dari zaman pagan Romawi. Dan setiap apa yang ada di dalam pernikahan modern kekristenan ini bisa ditemukan di pernikahannya pagan Romawi, terutama di pernikahan yang secara singkat ada 3 pernikahan Romawi itu, yang untuk orang-orang biasa, yang aristokrat, sama yang ini orang-orang yang level-levelnya tinggi setara dengan Julius Caesar. Nah, setara Julius Caesar ini nama pernikahannya Conferatio. Pernikahan Conferatio ini membutuhkan imam atau yang bahasa merekanya hierarki. Menjadi agama resmi Romawi kan setelah ada usaha dari siapa? Kaisar Konstantin kan. Oke. Nah, Kaisar Konstantin ini kan dia kan pengen rakyatnya dia yang tadinya mengikuti paganisme Yunani kuno itu dicampurkan dengan kekristenan yang dia pinjem untuk menguatkan posisi dia sebagai kaisar gitu kan. Karena zaman dulu kan namanya kaisar kan gampang sekali kan, apa namanya, perebutan kekuasaan gitu loh. Nah, jadi gereja itu digandeng supaya orang-orang rakyat termasuk yang di daerah-daerah jajahan dia itu nurut gitu loh sama kepala-kepala gerejanya. Jadi kan akhirnya kan Kaisar Konstantin ini kan mencoba mengkristenkan rakyat Romawi dengan mencampurkan antara paganisme Yunani kuno dengan kekristenan. Sedangkan kekristenan sendiri kan mereka sebenarnya kan nggak punya kitab suci aslinya gitu loh. Oke lah yang dibilang asli kitab suci Kristen itu kan sebenarnya Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Lama itu kan sebenarnya kan milik daripada orang-orang Yahudi. Iya. Ya kan? Mereka menggunakan kitab suci Yahudi itu dengan mencampurkan dengan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ya, digabungin jadi satu. Itu mereka kan ingin supaya ada suatu cerita yang nyambung gitu dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, yang mana Yesus disebut menggenapi nubuat-nubuat yang ada di Perjanjian Lama. Nah, versi mereka. Tetapi orang-orang yang punya kitab Yahudi sendiri ini nggak pernah ngomong kalau ini nubuat untuk Yesus gitu loh. Semuanya nubuat di dalam Perjanjian Lama itu adalah perjanjian yang ada beberapa macam. Ada yang hanya sudah tergenapi dalam waktu dekat. Kalau yang masih jauh belum tergenapi itu hanya mengenai masalah Mesias saja. Masalah Mesias yang belum tergenapi karena ditunggu Mesias yang akan memerintah Israel dan seluruh bumi damai gitu kan. Sedangkan untuk Yesus nggak ada gitu. Nah, itulah memang perbedaan Yahudi, Kristen dan Islam. Yahudi hanya mengakui Musa, sampai di Musa mereka tidak mengakui Yesus. Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias, Islam juga mengakui sebagai Al-Masih gitu ya. Tetapi konsep ketuhanan di dalam Yudaisme sendiri kan sebenarnya kan monoteis ya kan? Murni. Penulis PB ini ya boleh dibilang ini kan orang-orang yang menulis yang latar belakangnya udah latar belakang Helenisme. Yes. Ya kan? Yang sudah sinkretisme gitu ya dengan budaya paganisme Yunani kuno. Nah, sekarang kalau kita bandingin, bukan kita mau mencari-cari nih ya, tetapi mereka menggunakan konsep Tuhan punya 3 pribadi. Tuhan menjelma jadi manusia. Itu kan semuanya konsep-konsep yang sebenarnya sudah ada bahkan ratusan tahun sebelumnya. Sebelumnya sudah ada ratusan tahun, Ustaz Master. Kita lihat dari Sumeria turun Babilonia, turun Persia, turun ke Palestina, bahkan sampai ke Mesir, nyebrang ke atas sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Eropa Utara, bahkan nyebrang Persia sampai ke India. Rata-rata semua di situ yang namanya Tuhan itu teriak. Teriak kan? Tahu kan? Teriak. Nah, teriak. semuanya kan teriak. Iya. Mulai dari Sumeria, Babilonia, Persia, semuanya teriak. Iya. Pasti 3 pribadi. 3 pribadi. Ya, ada yang 4. Nggak ada, selalu teriak, serius benar. Ada yang 2. Nggak ada. Semuanya 3. Trimurti 3. Ya kan? Di Eropa Dewi Diana 3 juga. Zeus, Hades, Poseidon. Mesir 3. 3 ketes. Yunani 3, ya kan? Nah, Arab sendiri juga termasuk daerah yang akhirnya kena imbas. Kena imbas juga ya. Tapi kena imbasnya dalam arti gini. Di daerah Persia kan memang juga sudah kental yang namanya dengan patung-patung berhala kan.
patung-patung berhala itu dipakai untuk mereka berdoa, minta bantuan lah gitu ya. Ada satu orang dari daerah Arab yang berdagang ke Persia, pulang bawa souvenir. Iya, ini kalau nggak salah namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Pulang bawa souvenir, dia nanya di sono di Persia, ini buat apa? Ya, mereka bilang ini buat minta-minta gitu lah. Bawa pulang ke Mekah. Akhirnya karena satu udah dijelasin nih buat apa gitu. Nambah satu, lagi terus. sampai ratusan. Sampai akhirnya Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung berhala. Sebenarnya pada saat dari zaman istilahnya udah berabad-abad, Ka'bah itu kan memang sudah menjadi tempat ziarah, Oke. ya kan? Iya. Bahkan orang-orang istilahnya yang berziarah ke situ semuanya nggak kenal istilahnya berhala. Mereka taunya Ka'bah itu ya Bait Allah gitu. Iya. Tapi setelah ada berhala-berhala itu, mereka seolah-olah kayak menggunakan berhala itu sebagai apa? Perantara. Iya. Jadi sudah terbiasa dari ratusan tahun sebelumnya orang-orang yang mempercayai dewa-dewa gitu. Itu kan dewa-dewa kan ada tingkatannya. Ada Iya. dewa yang paling tinggi, nanti ada dewa Ada apa, hierarkinya. ada semacam hierarki lah. Ada yang jadi pengantara gitu. Konsep yang namanya pengantara yang bisa menghubungkan manusia dengan dewa yang paling tinggi itu udah pagan gitu. Terus tadi saya nyambung ya. Kaisar Konstantin dia mencoba menyatukan kekristenan dengan paganisme Yunani kuno ini, yang akhirnya rakyat Romawi menjadi Kristen, tetapi sangat kental dengan budaya pagan. Gitu. Pagannya nggak boleh dibuang. Nanti kalau pagannya dibuang, mereka bisa kehilangan pesta-pesta gitu, minum-minum gitu, ya kan? Aduh. Sedangkan kekristenan sendiri, karena mereka menggunakan ya, gua nggak berani ngomong mencomot nih, menggunakan kitab suci Yudaisme, masih ada sisi monoteisnya, tetapi karena berasimilasi dengan konsep pagan, ya akhirnya jadi kayak campur aduk gitu. Iya. Di satu sisi bilangnya Shema Israel, tapi di satu sisi lagi Tuhan bermanifestasi menjadi 3 pribadi gitu. Iya, yang mana di mana Ini kan tidak campuran diajarkan, semua kan. Iya. Nah jadinya bagaimana caranya Kaisar Konstantin bisa menjadikan rakyatnya menjadi Kristen, tetapi pagannya nggak dibuang gitu. Lalu yang dia lakukan Salah satunya dari pernikahan itu tadi. Salah satunya. Yang lain apa? Contoh misalnya gereja. Kristen awal punya gereja nggak? Mana ada? Nggak ada. Nggak punya Kristen awal itu. Akhirnya gereja diberikan dengan apa? Dengan desain apa? Desain-desain dari Iya. Romawi kan? Heeh. Seperti kayak bentuk-bentuk yang kayak gedung-gedung pengadilan di Amerika gitu lah. Modelnya kan begitu. Kayak bentuk apa sih namanya? Yang bentuk ya bentuk-bentuk bangunan-bangunan Romawi lah yang khas begitulah ya. Yes. Gitu. Kemudian ada lagi nanti bentuk apa? Idols, patung-patung. Ya. Yang masyarakat Romawi ini punya patung-patung nih, dewa ini, dewi ini, dewa ini, dewa ini, yang ada lambangnya semuanya. Digantikan dengan patung-patung santo ini gitu. Iya, dan esensinya masih dibawa kan? Iya. Esensinya masih dibawa. Santo-santo itu kan juga punya semacam kayak apa? Oh, santo ini untuk ini, santo ini untuk ini gitu. Beda-beda gitu. Begitu juga dewi-dewi, patung-patung dewi-dewi kan juga begitu. Ada dewi cinta, dewi apa lagi gitu kan. Iya. Itu diganti dengan santo-santo. Ya. Terus kemudian apa lagi? Rakyat Romawi sendiri sudah menganut yang namanya agama apa? Mitraisme selama ratusan tahun. Betul nggak? Tuh. Mitraisme. Dimasuki Kristen. Nah, akhirnya apa? Konsesi. Jadi ada semacam pertukaran konsesi gitu. Oke, contoh Natal lah ya. Ini bukan ngomongin Natal karena mau Natal nih, bukan. Contoh Natal. Kalian aja sekalian. Natal dibilang kan apa? Hari lahir Dewa Mitra. Ya kan? Kristennya mau dimasukin nih. Dulu orang Romawi kalau merayakan hari Natal itu, merayakan hari raya kelahiran Dewa Mitra itu, mereka kan pesta pora. Pesta pora. Ya. Sekarang giliran diganti. Ini sekarang bukan hari raya lahirnya Dewa Mitra nih.
Tapi hari kelahiran Yesus nih. Terus gimana? Nggak mau gua kalau nggak pesta. Pestanya gimana? Nah, Pestanya pestanya akhirnya tetap dikasih. Tetap dikasih. Nah, akhirnya mereka bisa menerima 25 Desember ini yang tadi mitra jadi Yesus misalnya. Pestanya tetap jalan gitu. Pestanya tetap ada. Image Tuhannya diganti kan Ya. gitu ya. Maksudnya. Oke. Terus contohnya lagi salib. Dari Nah, mana? salib nih. Dari mana salib? Originnya salib nih. Nah, ternyata salib asalnya dari Mesir. Namanya Namanya dari Mesir. namanya An, Heeh. ANKH. An. Itu jadi kayak waktu kuil itu dirobohkan, lambang salib itu sama-sama diambil sama orang Mesir dan juga orang dari kekristenan. Yang ngomong siapa? Sokrates. Sokrates. Nah, mau gue bacain. Bacain. Nggak usah lah ya. Master. Bacain Master. Supaya paham. Supaya kita selamat datangin di kebenaran. Sokrates. Sokrates itu ngomongnya di Di mana dia ngomong? bentar. Banyak soalnya. Jangan terguncang. Untuk para penghujat yang mendengarkan kajian malam ini, jangan terguncang. Gitu kan. Sokrates ngomong di buku Ecclesiastical Histories ya, Oke. chapter ke-18. Bahasa Inggrisnya bisa bisa. Kayaknya mesti bahasa terjemahan. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Oh, Mas. bisa aja. Serius aja nggak apa-apa. Ya biar nggak usah nerjemahin lagi lah ya. Iya. Ketika kuil Serapis dirobohkan, kuil Serapis ya, Serapis oke. dirobohkan dan dibongkar, ditemukan di dalamnya terukir di atas batu karakter tertentu yang mereka sebut hieroglyphics berbentuk salib. Baik orang Kristen dan penyembah berhala saat melihat mereka menyesuaikan dan menerapkannya pada agama masing-masing. Karena orang Kristen mengklaim karakter ini secara khusus sebagai milik mereka, tetapi orang-orang kafir menuduh bahwa itu mungkin mirip dengan Kristus dan Serapis. Ya, bahasa Inggrisnya nanti ada lah itu pokoknya di buku Ecclesiastical Histories Coba chapter ke-18. Gitu. Ya. Ini coba harus diulang lagi coba pakai bahasa yang lebih lebih simpel coba supaya mereka lebih Ya. paham lagi. Ya. Itu Aristoteles bilang kami menggunakan Untuk menyembah dewa-dewa kami. untuk menyembah dewa-dewa kami. Jedwar. Meledak nggak tuh? Nah, Jadi nggak eksklusif ya, nggak eksklusif. Oh, enggak. Tiga itu nggak eksklusif. dari zaman Namrus ya, atau Nimrod ya, udah ada Trinitas. Udah ada Trinitas dari Dulu zaman. Namrus, kemudian istrinya siapa? Seramis, Hmm. anaknya Siapa? lupa gua anaknya siapa namanya? Larmus. Bukan. Namrus. Satu lagi siapa ya anaknya gua lupa ya. Istrinya Seramis. Jadi ceritanya gini kurang lebihnya. Namrus punya istri Seramis, kemudian Namrus mati. Kemudian si istrinya ini merasa bahwa Namrus sebenarnya masih hidup. Akhirnya dia pohon cemara. Asalnya dari mana? Dari situ. Oh gitu. Nah, jadi waktu itu ada pohon, Seramis satu hamil sendiri tanpa hubungan sama laki-laki. Punya anak, anak itu lahir, itulah dianggapnya sebagai kesatuan daripada Tuhan. Mereka menyembah tiga sosok ini gitu. Cuma nama anaknya gue lupa siapa gitu. Itulah Trinitas pertama. Ya. Karena di situ juga ada kisah juga. Saya lupa antara si Namrus atau anak laki-lakinya meninggal ditaruh di dalam gua, kemudian pintunya sudah terbuka pada waktu. Jadi mayatnya nggak temuin gitu. Mirip nggak? Ini terdengar similar ya. Ah, mirip nggak? Kok ke deja vu gitu gue ya? Iya, ini kayaknya Deja pernah vu. sering dengar di mana gitu. Nah, Wow. itu ya. Nggak eksklusif Sebenarnya loh. itu pertama. Patung Liberty di Amerika Ya. itu sebenarnya lambang dari Seramis. Seramis. Oh gitu. Itu baru apa tadi? Salib, kemudian tiga pribadi. Nah, kemudian ada lagi di Yohanes 6:51 apa 54 ya. Yesus bilang kan waktu perjamuan kudus, inilah tubuhku, inilah darahku. Iya. Ya, diwakili dengan apa? Roti dan Anggur. Siapa yang minum tubuhku dan darahku akan mendapat hidup yang kekal. hidup yang kekal. Nah di Osiris juga udah ada. Di Osiris. Mesir, Osiris.
Osiris duluan ngomong seperti itu. Itu udah ratusan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya. Nah, Osiris sudah ngomong seperti itu ternyata. itu adanya di coffin text. Coffin text itu teks-teks yang ada di peti mati. Itu coffin text, Ya. teks-teks yang ada di peti Itu mati. tadi- Coffin itu peti mati ya Ivan bilang. Namrus itu cerita dewa-dewa apa cerita perjanjian lama? Di perjanjian lama ada Nimrod. Tapi sini bin Kanan loh. Bin Kanan kan udah meninggal di Al-Quran katanya sudah mati, kata air mati. Bin Kanan siapa? Ini Namrus ini cucunya Kanan. Iya memang, keturunannya iya. Keturunan Kanan. Memang iya. Nah, Kan dia menjadi raja yang paling berkuasa pada waktu itu. Dia sendiri mengaku dia Tuhan. Ya Namrud. Betul Kanan, betul. Namrud, ibu bapaknya Kus. Hmm. Ibunya Semiramis. Iya betul. Anaknya siapa namanya? Namrud. Enggak dong, Namrud. Bapaknya Namrud adalah Kus. Ibunya Namrud namanya Semiramis. Kan ada Namrus, Semiramis, ada anaknya siapa gitu. Entar. Mari, lihat catatan, kita lihat. nyontek. Taruh, saya mau kasih tahu yang Osiris dulu ya, Osiris dulu ya. Sudah saya cari dulu. Hmm. Osiris itu ada di beberapa coffin text. Nomornya ini. Bentar. Coffin text spell gitu. Nomor 22, 67, 394 gitu. I see. The valley gives you bread from the burial of her father Osiris. Your loaves ini roti ya, Yes. are Osiris. My blood is drunk, even my redness. You are wine. You are not wine, but the gods of Osiris. Your eyes are opened by the earth. Your limbs are gathered. Raise yourself up when the great bread and this wine like water were given to him. Tubuh, roti, darah, anggur. Iya. Tapi catatan penting juga kok. Di Alkitab itu enggak ada perjamuan kudus itu enggak ada. Coba Maksudnya? lihat di Alkitab itu. Maksudnya nggak ada gimana? Istilah perjamuan kudus itu kan enggak ada. Namanya. Iya, namanya perjamuan kudus, tulis perjamuan itu enggak ada itu. Coba kita lihat ya di Yohanes 6:51 ya. Perjamuan malam, perjamuan makan apa? Coba lihat di situ. Coba kita lihat ya di Yohanes 6:51. Pokoknya ya malam terakhir lah. Iya, malam terakhir. Roti hidup. Disebutnya apa nih? Perjamuan terakhir kah? Perjamuan makan kah? Bawa dulu tasku itu, yang sikite. Kecil ya. Nih ya. Kan Yesus mengatakan ya ayat 35 nih, Yohanes 6:35 nih. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, gitu kan. Ini pengakuan Yesus kan. Terus ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya kan? Terus ada lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oke. Kita bandingkan dengan teks yang di coffin text tadi tuh, yang Osiris tuh. Udah, Osiris duluan itu. Sah. Aja lah. Ketok palu. Namrud itu nama anaknya Tamus. Tamus. Tamus itu disebut juga sebagai Orion. Nah, iya benar. Setelah Tamus. itu Semiramis disebut adalah perawan suci yang melahirkan anak. Perawan suci yang melahirkan anak. Udah ada yang duluan. Di bawah pohon evergreen. Evergreen itu pohon apa? Cemara. Cemara. So, Iya. so Itu Trinitas pertama. Nggak eksklusif ya. gua kudu lari-lari dari itu kali ya. Iya, harus keringetan. Oke. Oh, itu buka Bible. Oke, ya. Terus tadi apa? Tubuh dan roti. Tubuh dan salib, 3 pribadi. Tuhan menjadi manusia itu yang Nah, awal 4. Tuhan menjadi manusia, juru selamat kan? Ya, Coba kita lihat inskripsi untuk Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Agustus. Nah, ya. Ini salah satu inskripsinya namanya inskripsi Priene. Villa. Perhatiin nih. Priene. Priene. Ya. Priene Calendar Inscription. Ini untuk Kaisar Augustus nih. The birthday of the god has been for the whole world
the beginning of good news concerning him. Good news. Good news. Ya. Markus yang zaman dulu ada terjemahan kurang lebih begitu. Ini good news gitu. Kabar baik untuk kelahiran Yesus. Jedwar. Untuk Kaisar Agustus juga disebut kabar baik. Kapan ini inskripsinya? Siapa tahu lebih muda daripada Biblos kan. Jadi ini yang ngikutin Biblos. Enggak dong, ini pasti sebelum dong. Sebelum ini udah zaman kapan? Zaman kapan coba? Nih, aku kasih tahu ya. Ini aku tambahin ya, Star Master. Itu inskripsi itu adalah di tahun 9 sebelum Masehi. Sehingga 9 tahun sebelum Biblos ada. Markus Udah 1:1 ya, zaman dulu bahasa Inggrisnya gini. The beginning of the good news about Jesus the Messiah, Son of God. Apa bedanya dengan birthday ini? The beginning of good news concerning him. Him-nya nih Kaisar Agustus. Yes. Ya. Kemudian Julius Caesar. Itu adanya di Ephesus inscription. Descendant of Ares and Aphrodite, the god who has become manifest and universal savior of human life. Wah, Julius Caesar. meledak. Juru nggak selamat tuh? juga. Juru selamat yang apa itu? Yang manifest itu loh. Manifest ya. Ya artinya menjadi manusia dan menjadi juru selamat untuk umat manusia. Julius Caesar. Nggak gini lah. Ini konsepnya kok mirip gitu loh. Ada konsep juru selamat, di PP konsepnya juru selamat. Ada konsep good news, di Markus juga konsepnya good news. Good news. Ya. Kabar baik gitu loh. Iya, itu kan Yunaninya kan Eugalion, Star Master. Ya. Itu good news tuh. Ini kan Xavier kan Sotera. Hmm. Sotera, Xavier, bahasa Indonesia juru selamat. Evangelion. 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 Jonathan Andar. Evangelion. Evangelion. Jonathan Coba, Andar. jadi yang pagan ini yang mana sebenarnya gitu loh. Nah, terus apa lagi? Masih kuat kan dengerin ini? Untuk para pemuja masih kuat nggak nih? Berkaitan itu tadi yang di gereja itu perjamuan kudus itu enggak ada. Nggak ada ya? Nah itu silakan Ya, Romo. Matius, Markus, Lukas itu penetapan perjamuan malam, bukan perjamuan kudus. Perjamuan malam ya. Perjamuan malam. Itu Yesus makan bersama dengan murid-murid kan. Jadi yang buat perjamuan kudus itu siapa? Gereja. Gereja lagi. Romo pasti pernah dengar atau ingat yang namanya Apostle Creed ya. Ada, itu kan pernyataan awal daripada iman Kristiani kan. Dikatakan gini, I believe in Jesus Christ. Aku percaya pada Yesus Kristus, His only Son, anaknya yang tunggal, ya kan? Our Lord, ya bilangnya kan Our Lord berarti kalau terjemahan LAI kan Tuhan kami kan. Was crucified, disalib, died, mati, and was buried, dan dikubur. He descended into hell. Apa? Dia turun ke neraka. neraka. The third day he arose again from the dead. Pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Di Sumeria kuno itu ada inskripsi mengenai Dewi Inanna. Pernah dengar? Dewi Nana ya? Pernah dengar? Pernah. Tulisannya gini. From the great heaven, ya, dari surga yang agung, Inanna set her mind on the great below. Inanna mengarahkan pikirannya pada yang besar di bawah. Inanna abandoned heaven. Inanna meninggalkan surga. Abandoned earth, meninggalkan bumi. And descended to the underworld. Dan turun ke dunia bawah. Dunia bawah. Ya. After 3 days and 3 nights had passed, setelah 3 hari dan 3 malam berlalu, thus let Inanna rise. Ya. Setelah 3 hari 3 malam berlalu, demikianlah Inanna bangkit. Jedor lagi nggak eksklusif tuh bangkit ke 3 hari tuh. Nah terus apa bedanya sama yang Apostle Creed itu tadi? Iya. Itu ya. Ini Romo, Apostol Creed itu Tunggu, pengakuan tunggu. iman rasuli. Ya. Ya. Inanna
pada waktu Yesus disalib, pada jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya kan. Iya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yunani kuno sendiri, ada yang dari Romawi sendiri yang sudah dipercaya ratusan tahun. Digabungkan dengan konsep Yudaisme gitu loh. Ini kan nggak waktu Paulus menyembuhkan orang buta, apa orang lumpuh yang di kolam itu. Yang kemudian Paulus dipanggil apa? Orang-orang yang melihat disebut Paulus dan Barnabas tuh dewa apa, dewa Hermes apa dewa apa gitu, Iya, turun iya. gitu. Zeus dan Hermes. Zeus dan Hermes. Iya. Jupiter. Hah, Jupiter. Jupiter. Zeus. Jupiter. Tunggu ah. Coba. Survei membuktikan. Kita lihat aja di Bible. Jupiter MX kali. Jupiter MX. Motor. Masih Bobby Bell. Karena orang tidak nanya. Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Oh salah gue ya. Maaf. Ya. Maaf. Itu pada waktu Paulus menyembuhkan orang. Ya. Artinya apa? Kalau orang-orang pada zaman Paulus saja masih bisa nyebut Barnabas Zeus, Paulus Hermes, artinya mereka tuh sudah sangat-sangat kental dengan kebudayaan pagan. Iya, ada hal normatif. Tuhan menjadi manusia itu hal yang normatif untuk mereka. Ya, disembuhkan orang yang lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Kisah para Rasul 14 ayat 8. Ya. Terus apa lagi? Apa, masih kuat nggak? Jadi coba kita tanya dulu nih para penghujat Islam yang bilang Islam pagan masih kuat nggak dengerin? Masih 60%, berarti bisa 2 jam lagi. 2 jam lagi. Masih bisa 2 jam lagi ya. Kalau baterai kuat dengerin. Para penghujatnya ini loh. Oh. Para penghujat Islamnya masih kuat nggak dengerin nih? Mereka pura-pura nggak dengar, biasa itu tuh kamu biasa. Oke, kita edukasi masih ada. Kita edukasi makin dalam. Nah, coba sama ada apa lagi nggak? Bahas hari Minggu. Oh, kebaktian hari Minggu. Nah, bahas hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Yang mananya nih? Ya hari Minggu siapa yang nyuruh siapa? Oh, yang ini. Sama duluan mungkin. Soal hari Minggu, aku nanti bagian apanya lagi ya? Bagian luar aja kita luar gitu ya. Aku bagian ininya, bagian apa? Bagian cara mereka beribadah. Nah, itu. Nah, ya sekarang gini. Kalau mereka mengaku monoteis ya. Yes. Kalau mereka mengaku monoteis, kemudian mereka mengaku bahwa apa namanya? Perjanjian lama adalah bagian daripada Bible. Harusnya mereka kan tetap ngikutin Sabat, Iya, harusnya. ya kan? Tetapi kan mereka selalu berdalihnya dari Efesus 2 ya. Efesus 2 Efesus 2:15. 15 ya. Iya. Bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib Hmm. batal semua kan? Nah, terus maka jadi hari Minggu kan? Mereka jadi hari Minggu bikin sendiri. Nah, Yesus saja nggak pernah ngajarin kebaktian hari Minggu. Itu dia. Itu dari mana? Dari Nah, mana? mungkin Romo bisa jelasin. Romo mungkin. Bagaimana? Datang dari mana itu hari Minggu? Jelas Yesus itu Yahudi. Iya, Yahudi memang betul. Yesus itu Yahudi. Berarti Yesus pun datang ke sinagog, ya. Ibadah Yahudi hari Sabtu, Sabat. Jadi minggu itu kan tidak ada diajarkan di dalam Alkitab kan tidak ada. Mungkin nggak ada hubungannya dengan Minggu itu kan hari apa? Kebangkitannya Yesus. Bahasa Inggris apa? Matahari. Yang didoktrin itu Hari kan Batak. begitu. Ya. Bahwa Yesus itu bangkit hari Minggu apa? Sunday kan? Yes. Sunnya S-U-N-D. Day. Sunnya apa? Matahari. Matahari. Hari matahari. Ya matahari juga, rani juga dong. Ada hubungannya nggak dengan mitra? Dengan yang tadi yang 25 Desember itu? Ada banget. Ya, bisa jadi ya. Patut diduga. Patut Nih. dulu. Patut diduga. Ini ada tulisan seorang santo, uskup, tapi dia mendapat julukan santo di abad keempat, namanya Gregory Nyssa. Pernah dengar? Enggak, aku Gregory Elder baru pernah dengar. Nah, Gregory Nyssa adalah uskup di abad keempat yang dijuluki santo dalam Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks Timur. Ya, dia menulis gini. But the truth passes in the mean between these two conceptions. Karena kebenaran melewati rata-rata antara dua konsepsi ini. Dua konsepsi ini maksudnya Yudaisme dan paganisme. Ya. Masing-masing menghancurkan setiap bid'ah nih, tulisnya bid'ah nih kan. Nah, ini terjemahan loh ya, ini terjemahan bebas loh ya. Destroying each heresy and yet accepting what is useful to it from each. Gitu. Jadi menghancurkan setiap bid'ah dari masing-masing, tetapi menerima apa yang berguna dari masing-masing juga gitu. Ya, jadi pilih-pilih gitulah ya. Iya. Cherry picking. Terus the Jewish dogma
is destroyed by the acceptance of the word and by belief in the spirit. Ya. Dogmanya Yahudi dihancurkan dengan penerimaan dari apa? Firman ya, the word itu Iya, artinya mungkin firman ya. ya logos ya. Ya. Dan oleh kepercayaan di dalam roh. Ya. Terus while the polytheistic error of the Greek school is made to vanish by the unity of the nature abrogating this imagination of plurality. Nah, sementara kesalahan-kesalahan dari politeistik dari aliran Yunani itu dihilangkan oleh kesatuan alam yang membatalkan imajinasi pluralitas ini gitu. Tulisan itu ada di Oration Catechetica jilid 3. Ya. Di sini artinya apa? Ada kayak semacam peleburan kan dari masing-masing tadi ya, yang dari Yudaisme Yahudi dan Yunani kuno. Yunani kuno. Masing-masing dileburkan untuk menjadi satu apa? Kesatuan gitu loh. Oh, Jadi dengan kata lain, disinkronize gitu kan. ya. Dengan kata lain ini sebenarnya kekristenan adalah nggak murni politeis, tapi juga nggak murni monoteis. Namanya apa? Namanya sinkretis. Campuran keduanya. Campuran. Monopoli namanya berarti. Namanya campuran keduanya lah gitu lah kurang lebih ya. Mixing taste mah. Nah, jadi Teuing lahlisme, Mixing realisme. kumaha manehisme. Jadi gimana Sar? ya gini, memang area-area situ yang tadi kita sebutin ya, dari Sumeria, Babilonia, Persia, sampai ke India, Palestina, bahkan Arab sendiri, Mesir, bahkan sampai ke Eropa. Semuanya memang daerah-daerah yang kental dengan paganisme. Ya. Jadi karena kental dengan paganisme ya otomatis agama yang mungkin terbawa sampai ke sini sampai sekarang ini ya masih terbawa dari sana gitu loh. Iya. Nah, Data berbicara begitu. tetapi khususnya untuk Islam sendiri kan tadi kita ceritakan. Sebelum Quran diturunkan, Ka'bah memang sudah dikelilingi oleh patung-patung berhala. Berhala. Orang-orang Quraisy juga memang pagan pada saat itu, ya. Bahkan kan juga apa namanya? Ada yang 3 tuh apa? Alat, Lat Manat Uzza. mau itu juga disebutnya apa? Putri-putri daripada Allah. Allah. Nah, Allah sendiri walaupun namanya sudah Allah, tetapi orang Quraisy pada saat itu menyamakan gitu Allah itu dengan apa? Dewa bulan gitu misalnya. Nah, kalau kita kembalikan dengan prinsip yang dari Yudaisme yang mengatakan bahwa Allah itu adalah dewa bulan, buat orang Yudaisme aja itu dianggap bullshit gitu. Buat orang Yudaisme loh ya. Buat orang Yudaisme. Heeh. Orang Yudaisme aja bilang kalau ada orang ngomong Allah itu adalah dewa bulan, itu adalah bullshit. Itu mereka orang nggak ngerti gitu. Cakep itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi yang ngomong. Oke. Nah, terus jadi sebelum Quran diturunkan, orang-orang di sekitar Ka'bah itu memang juga sudah mengenal Allah. Bahkan ayahnya daripada Nabi sendiri namanya siapa? Abdullah, Apa artinya Abdullah? hambanya Allah. Sudah ada kata Allah kan? Yes, Berarti kan? exactly. Nah, tetapi nama Allah itu di apa namanya? Di salah posisikan gitu sebagai dewa bulan gitulah. Itu adalah kelakuan orang-orang Quraisy pagan Yes. pada saat itu. Tapi setelah Quran diturunkan, Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan Allah tuh A, B, C, D semua gitulah ya, melalui ayat-ayat di Quran. Sudah dijelaskan, baru setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan 10.000 sahabatnya, patungnya diapain? Masih disembah? Direndos, Dihancurin semua kan? hancurin semua lah. Nah, dianggapnya batu hitam yang disebut Hajar Aswad itu adalah berhala terakhir yang tidak dihancurkan. Iya, aneh. Itu adalah pandangan yang salah ya. Karena sebelum patung-patung berhala itu ditaruh di sekitar Ka'bah, batu Hajar Aswad itu sudah ada. Iya gitu. Dari ratusan tahun juga sudah ada gitu di situ. Terus dianggap sebagai patung berhala yang terakhir gitu coba. Jadi itu, Mereka tuh nggak bisa ngebedain apa batu apa berhala gitu. nah Itu gitu. dia. Mereka nggak bisa bedain. Jadi kalau ada anggapan bahwa
Muslim mencium batu Hajar Aswad dianggap dosanya terhapus gitu. Ya karena mereka nyari temen gitu. Mereka nyari teman. Iya. Seperti yang dikatakan Muhammad Hijab, mereka ini udah tahu mereka akan masuk jurang, tapi mereka nggak mau masuk jurang sendiri, pengen nyeret-nyeret Islam. Lah Islam kuat. Lo orang di di perjanjian lama juga disebutin kok. Bahkan mencium mesbah juga bisa menjadi kudus. Itu dia. Ya. Jadi kalau orang Islam mencium batu Hajar Aswad terus dia nggak menghapus dosa, dia salah baca hadis. Dia salah baca hadis. Dan mereka lupa, mereka punya Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 Ustaz Mas. Ya, betul. Jadi bukan mencium yang dianggap menghapus dosanya, mengusap. Mengusap. Ya. Dan yang menghapus dosa itu bukannya batu itu. Yang menghapus dosa adalah tetap Allah. Tetap Allah. Jadi orang yang sampai berusaha datang ke Ka'bah karena kecintaannya kepada Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya, untuk berhaji. Master. Upaya yang mereka lakukan untuk sampai ke Ka'bah, sampai mereka mencium batu Hajar Aswad itu, upayanya yang menyebabkan orang itu dihapus dosanya gitu, bukan karena mengusap batunya dihapus dosa gitu. Iya. Ya. Dan dalam kan kira-kira kan? Iya, dalam hadits Nabi pun selalu disebutkan 2 gitu. Dan orang berhaji itu rukunnya haji nggak ada nyium batu Hajar Aswad. Nggak masuk dalam bagian rukun itu. Jadi kalau orang berhaji dia nggak sempet atau dia nggak bisa mencium batu Hajar Aswad atau mengusap, mabrur nggak hajinya? Ya hajinya tetap sah lah. Tetap mabrur. Ya bukan karena nggak mencium terus nggak mabrur, enggak, itu bukan rukun haji. Iya. Mencium atau mengusap batu Hajar Aswad. Bahkan sahabat sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan Iya, maki-maki. bilang, kalau bukan Nabi pernah mencium kamu gitu batu gitu kan, aku nggak akan mencium gitu. Tetapi kan umat Islam kan mencium karena Nabi pernah mencium, ya kan, dan mereka tahu bahwa batu itu memang bukan berasal dari bumi gitu, batu itu gitu. Hanya itu. Jadi kalau kita melihat juga yang misalnya paus mencium kaki patung Yesus Kristus, ya bukan berarti paus itu menyembah patung. Itu dia. Karena kecintaannya gitu loh kepada sosok Yesus gitu. Sampai mencium kaki patung Yesus gitu. Kita juga nggak sampai segitu-gitu amat kali ya. Oke, sama. Gitu, Dan dikiranya cuma menghapus dosa tuh melalui mencium batu, menyingkirkan ranting di jalan orang-orang yang sedang fisabilillah, itu juga menghapus dosa. Apakah rantingnya ini Tuhan? Kan nggak begitu ya. Betul. Jadi kita kalau misalnya memakai logika para penghujat ini malah ini jadinya degradasi akal. Nah, gitu ya. Kayak begitu Ustaz Master. Nah, jadi pada waktu Quran diturunkan, Allah sudah mengatakan di dalam Quran bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka pada mengatakan Uzair putra Allah, Yes. ya kan? Isa putra Allah. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir zaman dulu. Gitu. Ya, itu ada di At-Taubah ya surat ke-9 ayat 30. Nah, jadi setelah itu patung-patung berhala sudah disingkirkan semua, yang namanya menyembah patung berhala itu sudah hilang dari hati orang-orang Arab pada saat itu. Ya, termasuk juga orang-orang suku Quraisy yang ada di Mekah yang ditaklukkan, yang mau menerima Islam gitu. Yang nggak mau menerima Islam dibunuh nggak? Mana ada? Nggak ada. Perang satu-satunya penaklukan kota tanpa penumpahan darah sedikit pun ya udah cuman pada waktu itu Fatih Mekah ya. Nah, sekarang kita lihat coba apa pendapatnya rabi-rabi Yahudi tentang penyembahan berhala ini gitu. Beri supaya paham. Nih. Ya. Nih Yahudi yang ngomong. Yang ngomong Rabi Maimonides nih. Dia bilang gini, "These Ismailites itu maksudnya nih umat Islam nih. Ya. Are not idol worshippers, bukan penyembah berhala. Duar. Ya. In the least, and paganism has long cut off from their mouths and their hearts." Setidaknya paganisme itu sudah lama dihapus daripada mulut dan hati mereka. And the worship of the singular God properly and without any blemish. Ya. Dan
mereka menyembah Tuhan yang tunggal, yang benar dan tanpa cela. Itu Rabbi Maimonides itu menulis itu di dalam suratnya kepada Obadiah the proselyte. Ya, nanti para pemirsa bisa cek. Nah, terus apa katanya Rabbi Maimonides terhadap Kristen? Kasih paham supaya tahu nih. Ya. Yahudi yang ngomong nih. Dua. Ini Rabi loh ya yang ngomong ya. Kalau Rabi yang ngomong berarti dia punya otoritas loh. Punya otoritas. Dia ngomong gini, know that this Christian nation with all their many different sects ya. Jadi ketahuilah bahwa bangsa Kristen ini dengan semua sekte mereka yang berbeda, kan banyak kan sektenya kan, Banyak banget, ribuan, puluh ribu. ya, are all idol worshippers, adalah penyembah berhala semua. And we deal with them regarding religious issues as we would pagans. Dan semua hari libur mereka dilarang, dan kami berurusan dengan mereka terkait masalah agama itu seperti kami lakukan terhadap orang pagan. Duar. Ini adalah tafsir daripada Rabbi Maimonides, ya, commentary on Mishnah, Tractate Avodah Zarah, chapter 1, ayat ketiga, verse 3. Duar. Ya, Avodah Zarah itu adalah penyembahan apa namanya? Penyembahan asing Penyembahan yang asing gitu loh. Oh. yang tidak diajarkan di dalam Torah. Jadi boleh disebutkan bahwa bangsa Kristen ini disebut Avodah Zarah Avodah Zarah. bagi Yudaisme. Nah, sekarang kita juga perlu tahu nih ya bahwa kita harus fair. Kita nggak boleh mentang-mentang Yahudi ngomong begini terus kita gimana ya. Di Iya. Quran juga disebutkan bahwa mereka sendiri juga memang apa namanya sudah merubah kitab gitu kan. Jadi kalau sikap orang Yahudi terhadap orang Islam, mereka tidak akan bicara mengenai Taurat, karena mereka tahu bahwa di Quran sudah menyebutkan mereka merubah-rubah. Tetapi kalau mereka bicara Taurat dengan Kristen, mereka masih mau, karena Taurat mereka dipakai oleh Kristen gitu, di dalam kitab sucinya Kristen gitu. Tetapi bukan berarti mereka begitu aja membiarkan Kristen menggunakan Taurat mereka di dalam Bible-nya Kristen. Perspektif yang berbeda ini yang harus diluruskan gitu loh. Karena kan tadi saya bilang kan, orang Yahudi memandang bahwa semua nubuat di dalam tanah itu kan tidak ada yang mengarah ke Yesus. Sedangkan Kristen menganggap itu untuk Yesus. Iya. Bagaimana ceritanya Kristen bisa menganggap ayat-ayat yang di dalam tanah itu ditujukan kepada Yesus? Karena ada penerjemahan di dalam tanah itu yang pada waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani atau dalam hal ini Septuaginta, itu penerjemahannya sudah berubah. Orang Yahudi sendiri suruh baca Septuaginta, nggak mau, karena itu tidak sesuai dengan tanah gitu loh. Nggak koser. Karena Septuagintanya itu sudah dirubah terjemahannya untuk menyesuaikan dengan perjanjian baru gitu. Ya contoh-contohnya kita dulu udah sering bahas lah ya. Itu silakan dilihat lagi kajian-kajian Iya. Ustaz Master terdahulu, itu udah dibahas tuh Ya. bagian. Nah, saya juga masih bahas nih, belum selesai nih. Masih ke nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Jadi banyak sekali. Berarti memang. berseri ya? Berseri. Berseri dia. Karena kalau kita mau dalemin daripada setiap ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat nubuat untuk Yesus, kita harus ngebongkarnya, nggak bisa cuman oh ayat ini bukan untuk Yesus karena ini lagi ngomongin apa gitu, nggak bisa cuman begitu aja. Kita harus ngomongin linguistiknya, kata yang dianggap diwakili oleh penulis di PB, mungkin kata Yunaninya apa, di PB diterjemahkan menjadi apa gitu kan. Tapi kata yang di dalam perjanjian lama ini kan juga diterjemahkan ke bahasa Inggris juga kan. Mungkin dari awalnya kan dari Ibrani ke Yunani ke Latin, baru mungkin ke Inggris, baru ke bahasa-bahasa yang lain. Penerjemahan di dalam PL kadang-kadang juga beda dengan penerjemahan dengan tanah. Tanah kan juga diterjemahkan dalam Inggris. Inggris aja beda nih antara bahasa Inggris untuk yang tanah dengan bahasa Inggris yang dari Septuaginta. Itu aja udah beda. Berarti kita harus ngeliat linguistiknya nih. Satu itu, kita bandingin dulu
penerjemahan dalam bahasa Inggrisnya antara Septuaginta dan Tanakh. Kedua, kita lihat lagi kata-kata yang aslinya di dalam Tanakh itu dipakai di ayat lain diartikan sebagai apa Iya. gitu. Sama nggak, konsisten nggak dengan yang di Iya. Septuaginta gitu loh. Kemudian dari situ baru kita lihat lagi, kita bandingkan perspektifnya Yudaisme terhadap ayat itu dan perspektifnya Kristen yang ngambil dari Septuaginta itu sama nggak? Udah pasti beda. Yang satu bilang mungkin buat raja siapa, ini buat siapa. Yang ini semuanya Yesus Iya. gitu loh. Ya. Semuanya kok perjanjian baru. Kedua itu perspektif. Ketiga, kita juga harus lihat konteksnya. Kan kita nggak boleh cherry picking. Nggak boleh lah. Mereka ternyata cherry picking. Aduh. Konteksnya apa, diambil satu ayat, ini untuk Yesus. Yang ini bukan untuk Yesus. Ini double prophecy namanya. Iya. Jadi kalau Aduh. orang Yudaisme dengar yang namanya double prophecy, mereka langsung ketawa. Paling tepuk jidat gini. Iya loh. Bisa double profesi. Nah, di dalam Yudaisme nggak ada yang namanya double prophecy gitu ya. Tadi ketiga kan. Yang keempat, ya kita harus lihat sejarahnya, matching nggak dengan satu perikop itu gitu. Itu dia. Matching nggak gitu tahunnya siapa untuk siapa gitu. Dan kemudian keterkaitan daripada ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Karena biasanya di dalam Tanakh satu ayat yang diambil dari satu perikop biasanya itu berkaitan dengan cerita-cerita di ayat-ayat sebelumnya. Iya. Ya, mungkin cerita-cerita dengan Raja Asia, mungkin cerita-cerita dengan Gideon, mungkin cerita-cerita dengan hakim-hakim atau raja-raja yang lain gitu loh. Gitu kira-kira ya. Iya. Jadi kalau kita sudah ngeliat linguistiknya, kemudian penerjemahannya, linguistik itu termasuk penerjemahannya, kemudian perspektifnya, kemudian konteksnya, kemudian sejarahnya, Dan penggunaan kata tersebut di nah, ayat-ayat dan yang penggunaan lain. kata-kata tersebut. Ini matching nggak gitu dengan Yesus gitu loh. Nanti kan ketahuan kebenarannya gimana. Tuh gitu. maksudnya. Iya sebenarnya. Ya, kita juga nggak boleh asumsi loh ya. Kita Nggak juga boleh. nggak boleh asumsi. Nggak bisa, nggak boleh asumsi. Nah, Harus berdalil. ya, Harus berdalil, harus hujahnya tuh harus ada gitu. Memang tertulis begitu. Ya. Nah, karena Islam itu simpel, Ustaz. Apa yang tertulis itu yang kami imani, apa yang tidak tertulis bidat. nah, kalau Kristenan kan sering mengatakan bahwa penulis-penulis PP itu kan diilhami oleh Roh Kudus. Sering dengar? Sering banget. Ternyata ayat-ayat yang diambil dari PL oleh penulis-penulis PP ini ada 937 ayat. Hampir 1000 ayat yang dari PB, yang Matius sampai Wahyu. Hampir 1000 ayat diambil dari PL. Roh Kudus dong yang ngambil. Diilhami Roh Kudus. Jadi kalau 1000 ayat penulis PB ngambil dari PL, Iya. itu artinya penulis PB diilhami Roh Kudus atau diilhami PL. Gitu maksudnya. Ya tadi aku nyarinya supaya mereka enak. Loh, ini kita bicara fair aja. Fair. Ya kita bicara fair aja. Ayatnya apa aja saya punya daftarnya. Oh sempat di ini kok, sempat di apa di posting di YouTube kok. Aku sempat lihat. Nggak, yang saya posting rekapnya. Rekap. Matius berapa ayat, Markus berapa ayat, total Ibrani berapa ayat, Wahyu berapa ayat. Dan ternyata paling banyak Wahyu. Wahyu yang paling banyak ya. Kan kalau di dalam Wahyu kan itu kan kisahnya kan itu kan seperti penggambaran akan masa depan nanti gitu kan. Jadi kan itu kan seperti kayak semacam ilmu ekskatologi gitu kan. Yes. Harusnya kan gitu. Ternyata paling banyak mengutip dari PL. Loh, Yang dari eskatologi. Esra, yang dari Yeskiel, yang dari Yeremia. Oh, make sense ya, ngambilnya gitu ya. I see. Apa diambilnya seperikop? Seperikop pasti diambilnya. Enggak. Perikop. Oh, Biasanya berarti secomot per ayat-ayat. ayat-ayat. Jadi Oh. kalau boleh dibilang penulis-penulis PB ini juga cari picking. Cherry picking ya. Nggak lihat konteks main comot aja buat Yesus gitu. Karena ada tertulis demikian gitu misalnya. Ya tertulis cuma satu ayat. Tapi di sininya perikopnya apa gitu, ngomongin apa gitu. Lucu banget loh. Berarti kan cari picking kan? Iya, cherry picking lah jelas confirm. Lucu banget ketika kita ngebahas dengan mereka sedang berdialog, kita bawa salah satu pasal, salah satu nomor, mereka bilangnya harus dibaca satu perikop. Lah kelakuannya terhadap kitab Yahudi? Yang mereka minta jangan cari picking di PB. Iya. Karena di PB kan juga satu perikop. Lalu jangan cari picking dong. Itu kan satu perikop. Ada judul perikopnya. Tetapi ayat yang diambil dari PL itu juga ternyata cari picking. Cherry picking cuma Karena satu. yang di satu perikopnya PL
nggak diambil semua. Nggak diambil, Yang kan? diambil cuma satu ayat gitu. Loh, Gitu. pilih apa namanya? Kasihilah ayat-ayat perjanjian lama. Jangan satu-satu. Kasihilah. Iyalah, satu-satu cherry picking. Pick it all Pick it all. gitu loh. Perjanjian baru dibahas harus satu periko, perjanjian lama buset jahat banget diambil cuma satu-satu ya. Maksudnya Aduh. Ya, ini kita harus bicara ilmiah, nggak boleh asal asumsi, Nggak boleh. nggak boleh asal nuduh. Saya kalau belum pelajarin, saya nggak berani ngomong gini. Muslim. Saya Contoh. kalau saya belum pelajarin, saya belum berani ngomong, saya nggak berani ngomong gini. Makanya kalau ada teman-teman yang mungkin mau debat, kita tunggu, ya. Emailnya bom tunggu. ypm.atauhid@gmail.com. Ditunggu kalau mau debat. Untuk ayat-ayat yang dianggap sebagai membuat itu tadi tuh, Yes. ya. Contoh. Jangan cuman very clear loh. contoh ayat-ayatnya tuh Yesaya. Ya, Yesaya 7:14, Ah, Yesaya itu. 96, 96. Yesaya 43, Yesaya 53. Banyak, Banyak Mazmur kok. 22. Banyak lah. Nah, pilih yang menurut kalian paling Paling kuat. memahami Nah, yang paling kuat. nubuatnya. Atau Daniel 9:25, 26, Mika, Mika 52. 48. Silakan. Mau nama gua Silakan ya. kenapa gua disebut Ini apa nih, dialog online atau offline. Offline. offline ya? Head to Jangan head. bukan ini bukan online ya, ini offline. Jadi maksudnya muka ketemu muka ya untuk kawan kekristenan. Kenapa saya maunya offline? Kenapa? Bisa kelihatan kan muka-muka kan? Face to face. Yes, face to Ya, face. face to face. Beda kalau kita ngeliat online sama offline. Ya, feel-nya. Saya waktu debat sama Hendritan, jarak saya sama Pak Hendritan paling nggak sampai 3 meter. Saya bisa ngeliat meraut muka dia. Dan saya bisa kasih lihat kitab asli, buku asli gitu. Langsung. Bisa kasih lihat langsung. Langsung. Kalau perlu dia baca depan saya, silakan baca. Yes. Bisa Dan- begitu. Dan yang paling Tap. penting, nggak ada yang pura-pura di kick, nggak ada yang Nah. pura-pura di bully, nggak ada yang pura-pura, pokoknya pura-pura dah, nggak ada. Face to face. Ya. Jadi nggak ada istilah kabur atau apa, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada istilah mute, nggak ada. Kok lu ketawa sih, pernah ngalamin lu ya? Jadi kalau kita face to face, Sering ada banget. moderatornya. Kita juga masing-masing dikasih waktu yang sama nantinya. Waktu itu bisa dipakai untuk bertanya, untuk pembuka, untuk penutup, untuk argumen. Silakan pakai. Nutup diri, kalian. Pokoknya setiap tim dikasih waktu yang sama secara adil, seadil mungkin gitu lah. Adil lah, Seadil mungkin. adil. Kalau misalnya pengen lihat apa ya namanya ya, dialog yang udah pernah gitu, seberapa adil sih itu bisa dilihat di Geraham Mualaf. Apa ya nama judulnya? Ya? Waktu saya sama Hendritan itu face to face di hotel Ispak, Itu Yogyakarta. judulnya Donditan versus Ustadz Donditan versus Pendeta Hendritan, Ya. sama-sama Tan. Nah nanti itu ketemu di Geraham Mualaf, lihat sendiri seberapa adilnya dan seberapa mulusnya perjalanan dari dialog Dan tersebut. waktu sama siapa? Paparang ya? Sama Stanley Paparang. Stanley Paparang malah Stanley ditambahin waktunya. Malah saya pinjemin Ini waktu. pinjemin waktu. Ya, ini temennya. Kayak begitu ada yang Kurang kasih apa coba? Kayak Kurang- begitu ada yang komplain Ah. beberapa hari yang lalu, katanya debatnya tuh kalian tuh, maksudnya kita nih orang-orang muslim nih tidak menghormati jalanan debat katanya. Katanya Stanley Paparang tidak diberikan waktu untuk menjawab katanya. Bingung nggak? Fitnah. Padahal masing-masing pihak udah dikasih waktu yang sama, 40 menit, 40 menit. 40 menit ini bisa dipakai untuk opening statement, bisa dipakai untuk berargumen, bisa dipakai untuk closing statement, bisa dipakai untuk bertanya, bisa dipakai untuk menjawab. Nah, saya gunakan waktu awal-awal saya untuk bertanya. Stanley Paparang belum ditanya, dia udah menjelaskan konsep inkarnasi begitu panjang. Jadi dia kehabisan waktu sendiri. Ya itu mah ya di luar kuasa kita dong, salah dia sendiri gitu loh. Soal taktik. Nah, giliran waktunya saya tanya, dia belum waktunya udah habis. Ya sudah, saya tawarin, mau pinjam nggak waktu saya? Dikasih berapa kok? 20 Saya menit? tawarin 10 menit. Saya tawarin 10 menit. Dia nggak mau, dia maunya 3 menit. Saya pinjemin, bukan pinjemin begitu aja loh ya. Bukan saya kasih, saya pinjemin. Karena kan pada waktu saya debat sama Stanley Paparang itu kan kita memang sudah gentleman agreement. Kita akan debat 2 kali. Ya 2 sesi. 2 sesi.
Yang pertama, waktu dia kehabisan waktu, saya kasih pinjam 10 menit. Nanti kalau debat yang kedua, saya kekurangan waktu, saya tinggal balikin, minta dari dia gitu 10 menit. Tapi ternyata dia mintanya cuma 3 menit. Ya silakan gitu loh. Ya setelah 3 menit habis, ya sudah. Ya saya tinggal kasih argumen dong. Iya, Nah itu. Jadi kita di Gerakan Mualaf harus adil. harus adil. Ya, Quran juga memerintahkan kita juga harus berlaku adil. Kita Al-Maidah berdebat ayat juga 8. harus dengan cara yang baik, bukan dengan asumsi, bukan dengan marah-marah atau bagaimana, enggak. Ya, jadi kita berdialog harus dengan adab gitu. Ya. Gitu loh kira-kira. This is Islam. Ya. Muslim Pride. Jadi mana yang pagan? Mana yang pagan jadinya nih? Biarkan netizen yang menyimpulkan. Biarkan netizen yang menyimpulkan. Itulah yang bisa kita kaji, padahal masih banyak banget kaifiat atau tata cara dan liturgi-liturgi yang bisa kita track. Nah, originnya itu datang dari mana gitu. Tapi waktu jua yang misalkan kita Ustaz Master ya, Ya. udah malam juga di sini loh. Jam berapa nih? 3. 1:10. 3 dari kurang kaget gua. Jam 3 udah kita udah mau tilawatil. Iya deh, Ya, apa lagi? Closing, Udah? closing. closing ya. Closing. Bom. Yang punya lapak silakan. Yang udah. Aku udah bantu bukain tadi. Sebelum di closing Master, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata itu datangnya dari aku pribadi. Kalau misalnya ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Benar. Dan ya maaf ya, kami mengasihimu, aku mengasihimu nih untuk para penghujat. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa menjadi asbab hidayah untuk kalian. Setidaknya kalian tidak mualaf, kalian mulai berubah menjadi sesuai dengan apa yang Yesus diajarkan di dalam Biblos, yaitu mengasihi sesama, kasihilah musuhmu. Itu Ya. dari Penatua Trillion Slayer. Aku perdana nih masuk nih. Udah tua. Dari kapan tahun? Baru bisa masuk sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Start Master aku nih, Ivan Villa, yang ada di majelis YouTube-nya Start Dondi Channel. Banyak data-datanya, Ustaz. serius. Nah, Ustaz gini. lah, guru. Jadi gini, maksud saya gini. Ustaz Bangkok. Kita yang mau dari Islam, mau dari Kristen, tolonglah saya menyarankan kalau kita berdialog atau kita berdebat, debatnya pakai data gitu. Ya. Jangan pakai jigong gitu maksud gue. Jigong tuh maksudnya asumsi gitu. Iya, maksudnya Jangan pakai asumsi gitu ya. Kalau nggak ngerti ya belajar dulu lah. Nah, Mendingan nggak usah nongol sekarang dah, nggak usah nongol debat, nggak usah ini. oh iya, tahan, Belajar tahan dulu. ini, tahan. Setelah belajar baru nongol, bawa data. Nih datanya, nih datanya. Mau kritik Islam, oh kita seneng justru. Justru malah seneng. Nah, parahnya tuh begini. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang Kristen itu juga ya ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Saya tahu itu semua contekan dari kaum orientalis. Saya Tahu dari blogspot sana tuh. Pasti yang ada. baru di apa istilahnya baru di awal-awal abad ke-19 lah. Ada mungkin yang pertanyaan-pertanyaannya bagus, yang mungkin umat Islam sendiri juga nggak semuanya tahu. Yes. Ya. Nah, justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita semua udah pelajarin, kita udah cari semua, Udah ada. udah cari semua jawabannya gitu loh. Udah berderet gitu Udah istilahnya. berderet tinggal. Oh, yang ini. Buka Nah. file. Kadang-kadang ada yang bagus, itu juga membuat kita umat Islam juga tambah pinter. Yes. Ya. Artinya ayo main data gitu loh. Kalau ada data tunjukin, kita juga pakai data. Nah, tinggal kita cek mana data yang valid gitu. Yes. Nah, masalahnya saudara-saudara kita yang Kristen itu kadang-kadang kalau dikasih data yang dari kekristenan sendiri ditolak. Itu dia kenapa sih? Oh, ini bukan sekte gua gitu misalnya. Iya, gitu Bu. Ini bukan dari Jodoh. gitu loh. Karena kan Kristen kan memang sangat banyak ya denominasinya, belum sektenya. Kalau nggak salah saya baca terakhir itu 45.000 Sohih itu. sekte. Terakhir segitu. Nah, Kurang lebih itu ya. bisa dibayangkan, Romo tahu tuh. Nanti ada Calvinis, ada Lutheran, Anglikan. ada Reformis sama Calvinis itu sama ya? Ya, reform apa? Reformis. Itu ke Lutheran. Oh, Lutheran. Oh, gitu. Lain Belum. lagi reform. Ya. Pokoknya lah. Kalau mainstreamnya kan Trinitarian, Unitarian. Unitarian nanti mungkin ada macam-macam. Ada Oneness, ada Seksi Yehova segala macamnya. Nanti yang Trinitarian, ada Anglikan, ada Ortodoks. Trinitarian turunnya tambah banyak lagi. Banyak lagi. Ya kan? Kalau yang Ortodoks sih nggak banyak lah ya.
yang paling banyak nih yang dari Trinitarian ini gitu. Belum lagi aliran baptis. Nah, kadang-kadang jadi Protestan punya. kalau kita ngasih data, misalnya asalnya dari sini, yang ini nolak. Ini di dalam sama-sama Trinitarian nih, di bawahnya nanti ada Katolik Roma, ada Protestan. Kita kasih data Katolik, yang Protestan nolak. Lah, satu saja Hmm. yang Protestan, ya, gereja suku, Hmm. yang baptisnya baik, percik, Hmm. ya kan, dengan yang baptisnya dewasa, Pentakosta, karismatik. Hmm. Ini kan selalu juga saling serang selalu. Nah, iya. Jadi yang mana yang mau diikutkan? Yesus pilih yang mana itu? Kira-kira itu yang mana ya? Baptis Jadi yang makanya mana gini. yang pas menurut Yesus itu yang mana? Jadi makanya gini, kalau saya mau debat sama salah seorang dari Kristen, saya harus nanya dulu, dia Ya. ini aliran apa gitu. Iya. Gitu. Dia aliran apa? Apakah dia Katolik? Ya. Apakah dia Protestan? Ya. Kalau Protestan, Yang mana? apalagi Yang mana? gitu loh. Banyak banget. Yang mana gitu. Ya. Belum lagi nanti yang dari Unitarian, nanti ada yang Oneness dan segala macam. Kalau kita nggak tahu mereka mempercayai atau mengikuti yang mana, nanti takutnya argumen kita salah sasaran gitu. Iya. Iya. Ini harusnya bisa untuk yang menyangga yang ini, tapi ternyata dia malah juga nggak percaya gitu. Nah kan susah kalau begitu kan. Nah makanya kita sebagai penggiat ya di dalam apologet Islam Kristen, kita harus sama-sama menghormati, ya sama-sama menghormati dalam arti kita ini sama-sama warga negara, kita ini tetap saudara sebangsa setanah air, ya. Kita tidak boleh gara-gara apologetika Islam Kristen itu kita jadi ribut dalam arti apalagi sampai fisik gitu ya. Menghujat di Gereja Moalap dilarang, Nggak boleh. haram, ya. Haram. Asumsi juga dilarang. Kita harus ada literasi, ada referensi, Iya, semuanya harus pakai data, ya. Terus kemudian yang terakhir apa? Ad hominem juga dilarang, haram juga. Kita nggak boleh menyerang pribadi. Yang harus kita serang adalah argumennya, gitu. Jadi di dalam Gereja Moalap itu kita ini adalah kumpulan orang-orang akademis. Ya istilahnya kalau mau berdialog itu harus pakai data semuanya, gitu. Nggak boleh cuma asal asumsi pakai jigong gitu. Joak gitu. Ya, jadi gitulah mungkin yang bisa saya tutup. Ayo kita kalau mau diskusi atau debat itu dengan debat yang beradab, ya, yang sehat gitu. Sorry. Kalau saudara-saudara kita yang Kristen nih sampai menghujat, kemudian sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, Aduh. coba periksa dulu deh, Yesus ngajarin begitu nggak gitu di Bible? Itu Ya. itu yang paling tepat. Nah, ada nggak ajaran Yesus ngajarin orang-orang Kristen bicara kotor gitu? Kita umat Islam diajarin apa? Jangan memaki-maki sesembahan orang lain, ya. Nanti kalau enggak, mereka juga akan memaki-maki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan gitu. Al-An'am 108. Nah, Makanya ketika Mahatma Gandhi diundang oleh mahasiswa Kristen di Colombo, Sri Lanka, kan mahasiswa di Sri Lanka katakan sama Mahatma Gandhi, loh kok Mahatma Gandhi bisa hafal itu Matius 5, perkataan Yesus. Nah, memang Mahatma Gandhi sangat menyenangi figur Yesus itu dengan ajarannya. Tapi Nah, makanya tapi pelakunya makanya Mahatma Gandhi katakan seandainya saja, kan gitu, seandainya saja iya. umat Kristen itu melakukan seperti yang Yesus ajarkan, maka seketika itu juga saya akan memberi diri saya untuk dibaptis. Gitu ya. Lah, tamparan luar biasa itu. Iya. Mahatma Gandhi loh. udah siap Ya. loh. Udah siap Mahatma Gandhi ya. Udah siap. Jadi teladani lah. Ya terserah. Misalnya dengan agama Kristen, ya yang figur yang paling diteladani itu adalah Yesus. Apa perkataannya lakukan. Laku. Jangan bunga duit berjalan. Riba Riba berjalan. Lah Tanda-tanda yang kita Romo. serang sekarang ini kan itu. Nah, dengan adanya YPM At-Tauhid, menyelamatkan umat Islam dari riba, kita buat pintar pinjaman tanpa riba. Yang menyerang itu siapa? Lintah daratnya siapa? Oh,
Yang dihisap darah siapa? Darah Muslim kan. Nah, gitu. Nggak ada Yesus ajarkan itu kan. Dan nggak semua pendeta itu berani berkorban setiap di gereja itu. Jemaat yang masih menjalankan uang bunga kan duit, stop! Kau berdosa, stop dengan riba. Coba berapa pendeta yang berani korbankan itu? Aku ingin komen panjang lagi. Itu jadi ini Itu riba tidak topik akan banget itu. habis-habis. Riba juga seru Ya, itu ya. riba. Kita kan karena memang mengasihi, menyayangi kan begitu. Riba juga seru. Ya. Jadi kaji saja. Toh juga ini kita dari YPM Tauhid ada Ustadz Dondi ya, membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Ya kalau bisa, kalau bertemu memang ya mungkin ada Pak Bambang Nursena sama Ibu Rita Wahyu, nah, silakan duduk. Wah. Kita welcome. Ya. Sudah Pak, kita sudah Lebar. mencoba melakukan komunikasi dengan mereka, tapi belum ada yang mau gitu. Belum. Nah. Oh, tapi udah ngerespon ya? Ada respon waktu itu ada. Kalau di Medan itu ada Profesor Pendeta, Profesor Dr. Risnawati Sinulinga, guru besar di USU, alumni dari Yerusalem. Oke, silakan. Kita juga terbuka. Dari kekristenan. Iya. Cuman belum mungkin ibu itu belum tampil dengan kita kan. Profesor Dr. Risnawati Sinulinga, pendeta dari Universitas Pendeta, beliau mengajar di Universitas Sumatera Utara. Pakai Boleh Romo kalau misalnya ada apa namanya? Lalu ada Nomor kontaknya? itu Ibu Pendeta Mindawati Prangin PhD. PhD. Orang karo semua. Ya, Mantap. tapi memang dia berkompeten untuk itu, untuk PL, Will- untuk PB. Oke, will contact them Nah, very boleh, soon. ya. Nah, jadi kita kan bukan mau aduan, ya, Bukan pikiran. iya, menyampaikan faktanya masing-masing. Ya, kami sangat antusias Sangat. untuk saling saling mengetahui Ya, bagaimana keimanan masing-masing berjalan itu ya. supaya untuk meningkatkan toleransi. Benar. Ke situ kan larinya. Pada akhirnya sebenarnya semuanya tujuannya adalah untuk edukasi. Iya, Ya, edukasi bagi kedua umat gitu. benar. Supaya paham, tahu. Ya, maksudnya bagi umat Islam dan juga bagi umat Kristen, hasil perdebatan itu mah kembali kepada mereka sebenarnya. Iya. Pada akhirnya mereka mau ngambil keputusan apa itu kan hak mereka masing-masing, Sadar Allah. ya kan? Maksudnya setiap warga negara itu kan berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dilindungi oleh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya bukan berarti kita ini mau cari umat gitu, bukan. Ya. Tujuannya adalah edukasi dulu gitu ya. Nah, tetapi juga ada misi dari kami bahwa kajian-kajian yang kami berikan itu tujuannya apa? Untuk membentengi akidah umat Islam gitu ya, dan mencegah pemurtatan gitu. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri upaya-upaya pemurtatan itu tetap ada Nyata. ya, nyata gitu. Walaupun tidak diekspos gitu loh ya. Nah, kami ini yang di lapangan yang tahu seperti apa bentuknya, seperti apa modusnya, itu kita yang tahu. Saya kan dulu lakukan itu. Oh gitu? Hah? Coba diulang. Dulu Tadi kan apa? lakukan itu kan. Siapa, Romo? Ya iya. Oh, tuh baru ngaku tuh. Itu mantan tuh ngomong tuh. Pengakuan dari A1. A1. Ini A1 nih ya. Satu. Bukan ori lagi dong, ori ini. Bukan mirror Waduh. ya, ori. Semalam gua nggak ngomong gitu, Romo. Belum panas. Belum panas Gue ya. risau, panasnya lama. Oh iya. Lu Iya, besok iya. makin keluar lagi besok. Nah, nanti mungkin Romo bisa ceritakan sedikit dulu mungkin triknya bagaimana atau strateginya bagaimana, Teknisnya, lebih ke Besok ya. teknisnya Hah? lah. Bersambung besok. atau mungkin bersambung besok lah ya. Ya. Nanti Boleh. ini mumpung kita masih bersama-sama dengan Romo nih 1-2 hari ke depan nih. Iya. Nanti mungkin kita bisa korek ya. Bagaimana dulu trik-trik Romo nih. Bersih kan? Ketawa. Mau ada pengakuan ntar nih. Ya. Tapi para- nggak dibayar kan pengakuannya ini kan. Iya, kalau Dosanya nggak ditebus dengan upah. nanti ya para pemirsa ya, boleh nantikan ya nanti ya video-video berikutnya kalau ada pengakuan seorang ex pendeta gitu ya pada waktu melakukan upaya pemurtatan. Nah, kita boleh tunggu nanti ya. Ada nih.